Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi sore ini menemani Anda dalam acara Dialog Jambi Bicara Senin 2 September 2024. Tema kita pada sore hari ini yaitu pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jambi. Dua narasumber telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Dua-duanya cantik, biasanya perempuan semua. Ini saya perkenalkan yang pertama Kepala BPOM Jambi, Ibu Veramika Ginting. Selamat sore Bu, apa kabar? Selamat sore Mas. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Dan narasumber kedua ada Ibu Juliawati, dosen farmasi dan pengamat farmasi dari Universitas Jambi. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah hadir di studio TVRI. Saya ke Bu Veramika terlebih dahulu. Ibu, sebelum kita membahas lebih banyak nih terkait dengan pengawasan obat dan makanan, mungkin masyarakat juga masih banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya tusinya ya, tupoksinya dari BPOM sendiri. Ini bagian dari lembaga negara, vertikal, horizontal, atau bagaimana sebenarnya posisi BPOM ini Bu? Silakan Bu. Oke, baik. Kami Balai POM di Jambi ini adalah salah satu UPT yang ada di Provinsi Jambi. Selain kami juga punya UPT di Bungo, namanya Lokapom Bungo. Untuk Lokapom Bungo itu melakukan pengawasan untuk daerah Bungo, Merangin, Sungai Penuh, dan Kerinci. Nah, adapun jadi tugas kami terutama mulai dari laboratorium, kita punya laboratorium yang terakreditasi untuk sebagai dasar pengawasan kita di bidang obat dan makanan. Jadi kita melakukan pengujian terhadap produk-produk pangan olahan. Kemudian obat di sini adalah obat terapeutik atau obat-obat yang dijual di apotik ya. Kemudian ada yang di rumah sakit. Dan kemudian kita juga melakukan pengujian terhadap obat tradisional atau yang dikenal oleh masyarakat herbal atau jamu ya. Kemudian kosmetik, kemudian suplemen kesehatan. Nah, itu yang menjadi pengawasan kami. Kemudian kita punya bidang namanya pemeriksaan, di mana di sana kita melakukan inspeksi di lapangan. Inspeksi ini selain melakukan pemeriksaan di industri, kemudian di distributor, kemudian kita juga di pelayanan kesehatan. Nah, kita juga melakukan sampling. Jadi pengawasan post market terhadap produk-produk yang telah mendapatkan izin edar di Badan POM. Nah, kita melakukan pengawasan, melakukan sampling, pembelian sampling itu setiap bulan. Nah, itu setelah kita beli, kita masukkan ke dalam pengujian untuk dilakukan pengujian sebagai fungsi monitoring kita terhadap produk yang sudah mendapatkan izin edar, apakah konsisten mengikuti peraturan ketika mereka mengajukan izin. Kan seringkali ketika beredar di lapangan kita temukan ada pelanggaran. Nah, itu kita minta ditarik dan kepada industrinya kita berikan sanksi. Kemudian di dalam bidang pemeriksaan itu ada lagi namanya fungsi sertifikasi. Nah, ini tujuannya itu untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri yang ada di Provinsi Jambi ini. Nah, ini memberikan sertifikasi terhadap sarana produksinya. Jadi sebelum memproduksi produk obat dan makanan ini, tentu saja tempat produksinya ini harus layak, bebas dari kontaminasi ataupun yang lainnya yang bisa membahayakan bagi konsumen ketika mengkonsumsinya. Nah, ini kita sertifikasi tempat produksinya, kemudian setelah itu kita dilakukan juga verifikasi sebagai fasilitator untuk mereka mendapatkan izin edar. Mereka akan menyerahkan formula, kemudian labelnya. Nah, ini kita ajukan ke pusat, ke Badan POM. Nanti yang menerbitkan izin edarnya Badan POM, Kepala Badan POM. Kemudian kita ada fungsi infokom, informasi dan komunikasi. Nah, itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian kita juga melakukan pendampingan ke desa-desa untuk masyarakat sampai ke desa-desa itu paham terhadap obat dan makanan. Kita juga di sana membentuk satu komunitas ya, kader-kader pangan aman namanya itu di setiap desa. Hampir sudah seluruh kabupaten, desa-desanya sudah seluruh kabupaten sudah kita datangi, sudah kita supervisi. Nah, Infokom. Kemudian kita juga di Infokom ini bekerja sama dengan Komisi 9 sebagai komisi yang menaungi kita untuk melakukan edukasi juga kepada masyarakat, selaku mereka tokoh masyarakat memberikan edukasi kepada masyarakat di bawahnya. Gitu. Kemudian kita juga memiliki fungsi penindakan
Penindakan ini kita melakukan pengawasan, ya, investigasi, kemudian juga pengawasan terhadap penjualan online namanya cyber patrol. Nah, ini akan kita lakukan pengawasan kalau kita temukan informasi yang lengkap dan ada indikasi material untuk kejahatan, maka kita akan melakukan penegakan hukum dan penyidikan. Jadi kita punya penyidik pegawai negeri sipil yang dapat melakukan penyidikan sehingga ada kasus-kasus pelanggaran tindak pidana di bidang obat dan makanan itu bisa kita bawa ke ranah hukum. Nah, itu dibimbing oleh polisi. Bu Vera, banyak sekali Bu tugasnya Bu. Ya. Ada pengujian, ada pengawasan, ada pemeriksaan, ada sertifikasi, ada infokom, ada penindakan. Ya. Berapa personilnya Bu? Kita SDM-nya yang ada dimiliki? 74. Dan untuk Provinsi Jambi. Untuk mengcover semua 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Dan melaksanakan semua tusinya itu. Dibantu UPT 4 kabupaten. Ada di Bungo, Merangin, Kerinci, dan Sungai Penuh. Kerinci dan Sungai Penuh. Oke, baik. Sebelum lagi ke Mbak Yuliawati, Bu, kita bicara makanan dulu deh Bu ya. Makanan itu harusnya makanan yang dijual itu yang bagaimana Bu? Apakah harus semua makanan berizin? Makannya kan banyak Bu, yang warung-warung di pinggir jalan mungkin, atau yang di restoran-restoran, atau yang bikin kue, atau sekarang banyak sekali orang jualan di trotoar, pakai mobil-mobil, wah macam-macam lah Bu jenisnya. Apakah itu semua harus ada izinnya dari BPOM? Kalau untuk produk pangan atau makanan yang tidak diolah dan daya tahannya kurang dari 7 hari tidak perlu mendapatkan izin edar. Contohnya apa tuh Bu? Makanan siap saji, kue-kue yang disajikan di mobil-mobil itu yang yang daya tahannya paling 3 hari gitu ya. Apa segala macam itu. Itu tidak kue perlu. lapis nggak perlu. Jadi bolu pun kalau daya tahannya kurang dari 7 hari tidak perlu ada izin edar. Jadi memang dikunci di bahasa undang-undang gitu mungkin? Iya. Bahwa yang harus ada di pengertiannya. Ada dari keputusan kepala badannya untuk penetapan. Jadi kita ada pembagian tugas dengan Dinas Kesehatan untuk makanan siap saji, itu mereka mengeluarkan sertifikasi layak bersih ya. Nah, itu untuk produk-produk yang siap saji seperti itu. Higien sanitasinya diperiksa gitu dari Dinas Kesehatan. Nah, yang tidak siap saji yang menjadi tusinya dari BPOM berarti itu pangan olahan. Contohnya yang bagaimana Bu? Ciki-ciki makan snack-snack begitu. gitu? Ya, snack, ciki gitu ya. Atau empek-empek yang penyimpanannya membutuhkan suhu tertentu. Ya kan beku ya. Kemudian ada cara penggunaannya nanti kan dia daya simpannya lebih dari 7 hari. Itu sifatnya mereka wajib datang ke BPOM dan minta izin atau bagaimana Bu prosesnya? Jadi gini, untuk izin edar kita terkhusus pangan itu kita berbagi tugas dengan Dinas Kesehatan sekali lagi kabupaten kota. Jadi untuk produk-produk rumahan yang diproduksi di rumah tangga itu kan banyak keripik-keripik gitu kan, tidak mesti industri ya. Nah, itu dapat menguruskan izinnya ke Dinas Kesehatan kabupaten kota. Namanya pangan industri rumah tangga. PIRT kalau di izin edarnya. Nah, itu mereka boleh kecuali untuk produk-produk yang dengan standar SNI. Kemudian untuk peruntukan khusus misalnya untuk ibu hamil, anak-anak, kemudian yang beresiko tinggi, itu yang cepat basi, kemudian dia penanganannya khusus. Nah, itu harus mendapatkan izin edar Badan POM. Kalau air minum dalam kemasan bukan isi ulang ya, kayak Aqua dan saya sebutkan merek, pokoknya seperti itu harus dari Badan POM karena wajib SNI. Baik. Saya ke Mbak Yuliawati. Mbak Yuliawati, terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Menurut Mbak Yuli, pengamatan Mbak, apakah semua obat makanan yang beredar ya di Indonesia, di Provinsi Jambi khususnya, apakah semuanya sudah sesuai standarnya, sudah ada izinnya, dan masyarakat tidak perlu khawatir lagi nih, atau masih banyak sebenarnya barang-barang yang apa bahasanya ya tidak memiliki izin lah yang beredar di masyarakat? Gimana Pak? Jadi kalau misalnya menurut pendapat saya ya Bu,
untuk di apotek saja masih ada barang-barang yang memang itu tuh sebenarnya tidak memiliki izin POM. Nah, kadang-kadang itu dikeluarkan dengan diam-diam. Doh, kok di apotek? Ya, yang harusnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Harusnya memang itulah nanti BPOM itu kan nanti bersama dengan Dinkes, dia kayak bestie. BPOM sama Dinkes turun ke lapangan untuk menindak yang seperti itu, mengawas dan memberikan edukasi biasanya. Tidak langsung tindakan ya Bu, biasanya seperti itu. Apa tadi Mbak contohnya yang Mbak sampaikan tadi? Ya nanti kan diedukasi nanti dari BPOM atau Dinkes. Nggak, nanti barangnya apa, kosmetik, produknya? gitu. Ya kayak misalnya ada beberapa pikang suang ya Bu ya. Apa? Pikang suang, Obat salep. salep Oke. yang dia cepet katanya kan. Nah itu kan ada beberapa pikang suang yang memang tidak ada izin edar. Nah itu kadang-kadang dia Itu dikeluarin. termasuk obat atau kosmetik atau sama Kosmetik. gitu? Oh, kosmetik. Kosmetik seperti itu. Itu produksi dari mana? Dan apa kalau memang sudah banyak dan bukan rahasia umum lah kira-kira, kenapa tidak diproses? Mbak, Ya, jadi itu ada yang impor ya Bu ya. Ya. Nah, ada yang memang yang Legal. legal ada. Nah, kadang-kadang masyarakat ini masih pengen yang itu yang impor itu gitu. Nah, masih milih yang itu gitu. Nah, jadi kadang-kadang kadang-kadang ada yang bisnis itu yang memang kadang-kadang tidak bisa lepas. Ya, jadi kadang-kadang ya itu tadi saya bilang apoteker itu harusnya beriman ya Pak ya. Apotek itu harus beriman gitu. Nah, kadang-kadang kan karena bisnis itu kan kadang lupa gitu. Nah, bukan lupa ya, kayaknya mungkin apa godaan ekonominya godaan lebih ekonomi besar? mungkin ya. Kenapa seperti orang itu. melakukan itu kira-kira, Mbak? Apa faktor ekonomi saja? Berapa Karena memenuhi tuntutan ini kan, itu tadi kan kadang memenuhi keinginan dari konsumen. Jadi seperti itu, tapi itu tidak banyak Pak. Ya karena biasanya ini kan edukasi ya. Jadi dari BPOM, Dinkes itu biasa melakukan edukasi. Kemudian kalau terkait makanan, kadang-kadang ciki-ciki di SD itu yang kadang-kadang agak dikhawatirkan Pak. Itu kan karena ada berita ya Bu ya yang makan ciki-ciki itu kemudian lagi jadi sakit gitu kan. Nah, itu mungkin ciki-ciki yang murah-murah kali gitu kan. Nah, itu mungkin ada indikasi gitu yang tidak terdata di BPOM, tidak mendapatkan izin edar di BPOM. Terus Seperti itu. harusnya pemerintah bagaimana kalau seperti itu? Apakah tadi kan sudah ada pengawasan, kemudian juga harusnya tersertifikasi, kemudian juga sudah ada Infocom tadi yang di setiap desa pun bahkan ada, tapi masih ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Menurut Mbak, di mana mislingnya? Mana yang perlu diperkuat gitu? Kalau menurut kami mungkin mungkin ada pelanggaran edukasi. Nah, mungkin tindakan punishment-nya itu mungkin masih kurang seperti itu Pak. Mungkin kan diedukasi, nanti habis itu dia bikin yang baru lagi, tempat yang baru lagi seperti itu. Nah, mungkin jarang lah kalau kita melihat punishment untuk yang seperti itu tuh sepertinya jarang Pak. Oke, baik. Saya ke Mbak Juliawati lagi. Mbak Julia, terkait dengan pengawasan obat dan makanan tadi, kita bicara mengenai makanan dulu lah ya. Makanan yang standar, kemudian yang memang boleh dikonsumsi, itu yang bagaimana harusnya? Ya, jadi kalau dari BPOM sendiri kan makanan ya. Jadi dari BPOM sendiri kan udah ada standar ya Pak. Kalau misal dari fisik aja ya, dari fisik kan kita bisa lihat dari warna kan, kemudian bau. Nah, kalau misalnya kayak yang Ibu bilang tadi kan yang tidak mendapatkan izin BPOM kan kayak seperti yang di bawah 7 hari itu. Nah, dari baunya kalau memang baunya udah enak, yang udah baunya udah berubah, nah itu juga nggak usah dimakan. Kan biasa kita bisa lihat ya bau-bau basi itu kan udah terasa. Kemudian ada perubahan rasa. Ya, itu kan berarti menunjukkan bahwa makanannya kualitasnya sudah kurang bagus. Kemudian yang agak dikhawatirkan itu misalnya ini Pak, warnanya terlalu cerah, terlalu glowing itu kan. Nah, itu takutnya gitu. Pakai pewarna Tekstil atau misalnya pewarna makanan tapi dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, itu kan ada resiko ya Pak, resiko kesehatan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau beli makanan-makanan yang ada kemasan, kita bisa kan di BPOM itu ada ceklik ya Bu ya. Nah, nanti itu bisa dicek itu izin edarnya sudah ada izin edar atau tidak seperti itu. Kemudian lihat dari kemasan ya, klik ya kemasan, label, kemudian izin edar, kemudian kadaluarsa. Nah, sangat perlu diperhatikan kadaluarsa. Kadang-kadang saking itu Pak ya, percaya aja kan, makan ternyata sudah kadaluarsa. Nah, banyak juga yang jual makanan yang kadaluarsa dengan alasan sayang dibuang gitu.
sayang dibuang nanti rugi. Nah, seperti itu. Masih ada yang seperti itu. Oke. Nah, kalau kita bicara penjualan makanan, ini kan macam-macam ya. Ada yang tingkatnya UMKM, ada yang toko kelontongan gitu ya. Kemudian ada yang grosir, kemudian ada juga yang di mall-mall. Nah, bagaimana bentuk pengawasannya menurut Mbak di setiap tingkatan lah ya, orang penjualan tadi? Apakah sudah pas yang dilakukan, atau ada yang kurang, atau yang perlu ditingkatkan? Menurut Mbak Jilawati bagaimana? Tapi nanti menjawabnya, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara. Kita masuk ke segmen yang kedua tentang pengawasan obat dan makanan. Saya ke Bu Veramika aja dulu. Bu Veramika, tadi Bu menyampaikan bahwa salah satu tusinya adalah melakukan pemeriksaan. Ya. Siapa yang melakukan pemeriksaan? Kepada siapa pemeriksaan itu dilakukan? Oke, baik. Jadi petugas kami di inspeksi itu, Pak, melakukan pemeriksaan ke sarana toko pangan memang juga. Kemudian toko Bukan pangan yang diperiksakan banyak, Bu. Jadi Bu, Ya. gimana cara Nah, ini kita ada menetapkan namanya target itu berbasis resiko. Oh, Nah, oke. jadi setiap tahunnya itu Diklasifikasi ya. jadi diklasifikasi dari 800-an misalnya target sarana dalam satu tahun itu kan ada banyak kategori, ada sarana pangan, ada sarana obat tradisional atau jamu, kemudian ada sarana kosmetik, kemudian ada PBF, ada industri rumah tangga pangan, itu kita lakukan pemeriksaan. Tentu yang kita klasifikasi, yang kita utamakan punya resiko yang tinggi kepada masyarakat. Misalnya untuk apotik dulu lebih banyak gitu, atau kosmetik ini juga menjadi prioritas kami karena pengawasan kita itu bersifat post market sejak adanya notifikasi kosmetik, harmonisasi peraturan ASEAN. Dia pada saat pendaftaran dipermudah. Jadi kita lebih banyak menyampling atau melakukan pembelian sampel produk-produk kosmetik karena pengawasannya setelah mendapatkan izin edar baru kita lakukan pengawasan. Sedangkan tanggung jawab terhadap izin edar dari siapa Bu yang mengeluarkan? Badan POM. Kok baru melakukan pengawasan setelah diedar? Iya, karena itu berdasarkan harmonisasi ASEAN. Jadi aturan. Jadi mempermudah. Iya, tapi kita memverifikasi dokumennya. Nah, jadi nanti sanksi terhadap industri kosmetiknya itu menjadi sanksi internasional global, diumumkan. Jadi mereka harus bertanggung jawab terhadap kepercayaan masyarakat terhadap produknya, karena itu akan diumumkan sampai seluruh negara-negara yang terkait di situ. Contohnya apa Bu, produk yang kemudian menyalahi aturan? Banyak, Pak. Beberapa kosmetik yang awalnya ketika mendaftar itu tidak mencampurkan misalkan tadi pewarna tekstil. Kemudian setelah itu dia tambahkan seperti kayak perona pipi, lipstik, seperti itu kan nggak boleh. Awalnya pada saat didaftarkan tidak bilangnya nggak pakai. Tapi setelah itu dia tambahkan. Nah, ini gitu kita lakukan sampling. Kemudian nanti di perusahaannya ini kita kasih peringatan dan menarik seluruh produk yang ada beredar di Contoh Indonesia. Apa, Bu? 1, 2, 3 produknya boleh disebut, Bu? Apa ya? Apa contohnya? Bukan yang kosmetik. Siu ya kemarin tuh ya. Iya, ada lah Bu ya pokoknya. Iya, ada lah. Ada, dia tidak semua. Nah, itu langsung kita tarik. Bu, kalau kita bicara persentase dari sekian banyak produk, kemudian yang menyalahi aturan, kemudian dilakukan pemeriksaan, sampling dan itu berapa persen? Nggak banyak. Karena kan sudah hampir jutaan ya izin edar itu dikeluarkan untuk kosmetik. Nah, artinya itu masyarakat tidak perlu khawatir ya. Artinya misalnya, wah ternyata kita dibanjiri produk-produk yang tidak sepanjang sesuai. ada izin edar Badan POM. Nah, kita memang lebih ini ya, seperti yang disampaikan Ibu tadi, bahwa sebenarnya konsumen juga harus bijak untuk memilih kayak produk-produk itu yang terlalu berbinar, warnanya merah.
apa namanya istilahnya, Digital merah apa tuh? Dia seperti ini. Nah itu jangan kita ini kan, kemudian kalau misalnya lipstiknya terlalu tahan lama gitu ya, dilap pun nggak hilang-hilang. Nah biasa itu Malah dari justru harus pewarna. curiga gitu ya. Kalau terlalu lama, walaupun nanti dibilangnya waterproof dan yang lainnya, itu pasti ada batasannya. Kalau produk yang ini ya. Tapi kalau tekstil itu memang tahan lama sekali. Oke. Jadi timnya Ibu kemudian melakukan klasifikasi tadi terhadap apa yang mau diperiksa, kemudian secara kontinu memeriksa dan melakukan sampling gitu Bu ya. Ya. Nah sampling itu tadi Bu berarti datang misalnya ke apotek gitu, Iya. atau ke pabriknya atau kemananya? Semuanya, Mbak. Jadi kita ke industri yang ada di Provinsi Jambi, karena wilayah kita, pengawasan kita di Provinsi Jambi. Kemudian untuk sarana distribusinya, kemudian distributornya kita datangi. Nah, untuk penarikan produk itu tentu sebenarnya menjadi sanksi juga buat yang industrinya, karena harus dimusnahkan. Itu udah rugi berapa mereka ya untuk pemusnahan itu. Kemudian kita juga ada bertingkat, jadi pembinaan itu kalau sampai berapa kali mereka ini melakukan hal yang sama atau indikasi bahan berbahaya di dalam, kita cabut izin edarnya begitu. Jadi sanksi yang diberikan itu ada berapa tahap? Administrasi dulu gitu misalnya? Ya, administrasi. Pencabutan aja? Ya, pencabutan. Pidana tidak ada? Tidak ada. Kalau di awal nggak ada. Tapi kalau sudah berulang itu kan berarti udah ada mensrea ya, tindak pidana. Nah itu kita angkat ke ranah hukum. Kalau di Jambi sendiri Bu, ada pernah kasus Bu seperti itu? Untuk kosmetik, karena 1 tahun industri terakhir misalnya, 2 tahun terakhir? industri kosmetik kita juga baru ini ya, baru ada 1 tuh yang mendaftarkan produknya, dan sampai saat ini aman-aman aja. Oke. Tadi kan Ibu sampaikan bahwa kalau memang dia produksinya di Jambi, kalau ini barang impor atau produksi di daerah Jawa misalnya, itu bagaimana mekanisme? Kita lanjutnya kita bersurat ke pusat. Kita kan ada link ya, sistem informasi pelaporan terpadu. Nah, informasi pelaporan terpadu ini real time. Nah, ketika kita input itu data sudah bisa langsung diakses oleh pusat. Dan Balai POM yang lainnya itu nanti akan diinformasikan untuk menginstruksikan industri di mana tempat ada di wilayah pengawasan mereka itu untuk segera menarik produk-produk yang masih beredar itu. Kemudian melakukan pengawasan sidak ke industrinya. Nah, kalau Badan POM memerintahkan itu untuk seluruh Indonesia. Jadi seluruh UPT kami di seluruh Indonesia diperintahkan untuk melakukan pengawasan dan melaporkan apakah masih beredar atau tidak gitu. Kami harus pastikan bahwa produk itu bersih dari lapangan. Oke. Saya ke Ibu Yuliawati. Bu Yuliawati, tadi pertanyaan saya terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM. Banyak toko-toko yang beredar ya, misalnya ya mulai dari UMKM yang di pinggir jalan gitu sampai ke yang middle, toko kelontongan, Alfamart, Indomaret, kemudian di mall-mall. Nah, apakah pengawasan yang dilakukan menurut Bu Yuliawati udah benar, sudah baik, atau ada yang perlu ditingkatkan lagi? Kalau menurut saya Pak ya, jadi kalau misalnya kita lihat ya, kalau kita ingat BPOM itu kayaknya kalau di tagline-nya tuh menginvestigasi OK gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang terpublish itu tuh kalau misalnya ada masalah aja gitu kan. Nah, apakah dia rutin atau tidaknya itu kan kadang-kadang kurang publish Pak di masyarakat gitu. Nah, jadi kalau kami menilai mungkin belum terlalu, mungkin karena banyak tupoksi tadi Pak ya, mungkin belum terlalu intensif atau mungkin publikasinya yang kurang gitu. Jadi misalnya pas dia mungkin tim persnya mungkin Bu ya belum konten-konten yang menarik gitu ya. Iya, belum terlalu nampak gitu kan kapan dia sidak dan sebagainya kan, tapi sebenarnya kan ada gitu kan. Cuma mungkin publisnya belum terlalu nampak gitu. Nah, jadi kalau kita taunya tuh BPOM itu pas dia innya itu pas lagi ada masalah gitu kan. Nah, langsung keluar BPOM sidak di sini. Nanti ketemu roti AUKA yang seperti ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya BPOM secara rutin memeriksa ini setiap tanggal berapa, ini di sini itu kan nggak ada dipublish gitu. Nah, jadi kalau masyarakat kan nggak tahu seberapa sering BPOM itu mengontrol gitu. Oke, Mbak, kalau di perguruan tinggi sendiri bagaimana menjadi bagian dari pengawasan obat dan makanan ini? Apa ada fungsi sendiri gitu? Ada riset-riset atau pengabdian juga yang dilakukan oleh para
dosen dan mahasiswa. Jadi kita baru saja ya Bu ya, kita bikin kerjasama dengan BPOM. Nah ini sedang dalam proses. Kita ini siapa maksudnya? Farmasi Unja dan Prodi Farmasi. Prodi Farmasi dan BPOM. Nah, Prodi Farmasi di bawah FKIK. Iya, FKIK, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Jadi udah mulai buat kerjasama. Nah di kerjasamanya itu kita rencananya nanti ada penelitian mahasiswa. Nah jadi kan sebenarnya tadi yang saya bilang tadi kan ada penyidakan gitu kan. Nah itu kan kayak dulu seperti di STIK SHI Bu ya atau di Unja pernah juga mau melihat adanya rodamin yang tidak boleh ada pada kerupuk. Nah itu nanti mereka penelitian. Apa rodamin? Rodamin. Pewarna. Oh, pewarna. Iya. Nah, itu yang tidak boleh ada kan, dicek pada beberapa kerupuk kan, nah, ternyata masih ada. Nah, itu kan kalau ada kerjasama kan nanti penelitian mahasiswa juga bisa di BPOM nanti Bu ya. Nah, nanti akan dilaporkan gitu, jadi terjadi sinergi. Kemudian juga tahun 2022 kalau nggak salah, nah itu sudah ada program BPOM itu BPOM mencari duta BPOM. Nah, salah satunya duta kosmetik. Dan waktu itu anak kami Ajeng Pratiwi itu lolos alhamdulillah sampai nasional juara 1. Yeah. Nah, jadi dia ke sekolah-sekolah, Pak. Ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan keamanan penggunaan kosmetik melalui tadi klik tadi. Jadi sebagai apa perpanjangan dari edukasi dari BPOM. Jadi kerjasama sebenarnya sudah ada gitu, cuman implementasi MOU-nya baru sekarang. Misalnya tadi kita kampanye tentang penggunaan kosmetik ya, apalagi anak-anak sekarang SMP udah pakai makeup ya. Nah, apa yang disampaikan? Gimana caranya memilih kosmetik yang benar misalnya? Gimana? Ya, jadi yang ada izin edar tadi Pak ya, klik tadi ya, kemasan ya, kemasan tuh nanti jangan sampai nanti beli kosmetik yang kemasannya sudah nggak ada segelnya, kemasan kalau belinya sudah online rusak. gimana? Ya itu tadi kan nanti kapan dia nyampe kan dia lihat kemasan lagi Pak. Kemudian ada L lagi cek labelnya. Kemudian ada lihat I izin edarnya. Itu kan udah ada bisa aplikasi. Dicek di aplikasi. Kalau dia tidak ada masuk di sana berarti dia tidak ada izin edar. Nah itu sebaiknya tidak digunakan. Kemudian ada K lagi, satu lagi klik tadi kan Pak, kadaluarsa. Nah itu dicek kembali apakah masih kadaluarsa atau tidak. Sebenarnya dalam kosmetik itu kan kalau online ini kan kalau kasat mata ya Pak ya, misalnya kayak krim gitu kan, pas kita tetesin terlalu cair ya lah, itu kan sebenarnya tidak harusnya kan dia semi padat ya Pak ya, berarti mungkin dia sudah rusak seperti itu gitu. Nah jadi itu yang mau diajarkan kepada ini siswa-siswa gitu ke sekolah-sekolah. Tapi yang jelasnya intinya di izin edar itu Pak yang lebih ditekankan. Tapi siswa-siswa pakai makeup tuh boleh ya? Enggak sih Pak. Ini kan siswanya sudah SMA kan, jadi kan dia belajar juga Pak. Oh iya. Persiapan SMA juga boleh ya kan. pakai makeup ke sekolah. Persiapan dia Pak. Persiapan. Oke, baik. Saya ke Bu Veramika lagi. Bu Veramika, tadi Bu ada menyampaikan bahwa ada pengujian. Berarti punya laboratorium ya, Bu ya. Pengujian ini apa Bu yang diuji, apa sampel-sampel tadi, terus berapa lama proses, bagaimana proses dan berapa jangka waktunya? Nah ini kalau untuk pengujian itu kan banyak ya, yang kita uji itu sampai ribuan. Nah ribuan dalam 1 tahun. Oh, 1 1000 tahun lebih gitu ya. Itu di Jambi aja maksudnya Bu? Iya untuk Jambi. Belum lagi yang pihak ketiga ya, dari kepolisian juga narkoba di kita. Uji labnya. Bu, pengujian tadi mohon maaf, Ibu yang tadi nyari ada sampel atau orang yang kemudian mau mendaftarkan terus biar dapat sertifikat? Semuanya iya. Semuanya itu? Semuanya itu. Tapi untuk yang tadi yang saya bilang 1000-an itu adalah yang kita beli dan diuji. Itu di luar yang ingin mendaftarkan produk atau mengujikan produk-produknya seperti dari pihak ketiga kepolisian seperti itu. Belum lagi kita sebenarnya ada dana alokasi khusus yang kita berikan ke Dinas Kesehatan Kota untuk kabupaten kota di Provinsi Jambi ini untuk bersama-sama melakukan pengawasan obat dan makanan. Jadi kita tahu karena kita kan terbatas tempatnya, itu Dinas Kesehatan Kota juga kita berikan dana alokasi khusus untuk ikut bersama-sama melakukan pengawasan di daerah dan melakukan edukasi juga. Jadi sebenarnya tadi sedikit menjawab dari Ibu. Untuk kita informasi saya pikir sudah cukup intensif karena kami selain memberikan edukasi langsung kepada masyarakat, kami juga punya media sosial yang saya lihat sih mungkin literasi dari anak-anak sekarang masyarakat itu kurang. Jadi mereka kalau udah
terkait ilmu males. Lebih seneng kayaknya gosip gitu ya, atau yang viral-viral. Karena kita punya TikTok, kita punya IG, kita punya Facebook, kita punya YouTube. Nah, apa media sosial tadi Bu bisa disampaikan? Tapi nanti apa saja dan bagaimana konten-kontennya? Kita jeda dulu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita masuk ke segmen yang ketiga dan di segmen ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 663885 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Kita sapa penelpon dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Pak Pak Yudi, apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah, panas cuacanya. Silakan Pak Yudi, terima kasih sudah bergabung. Baik, ya, maaf. Yang saya hormati Ibu Kepala BPOM, Ibu Veronica yang baru, Kepala BPOM Provinsi Jambi yang saya hormati, dan di sebelahnya didamping oleh pengamat kesehatan, mohon maaf saya lupa namanya. Kalau kita lihat, saya dengar tadi, BPOM ini provinsi ya sangat luas sekali. Coba bayangkan 11 kabupaten, 2 kota. Tadi sudah dijelaskan dengan luasnya wilayah tadi, pengujinya itu sangat sedikit, ya, sehingga tidak memenuhi rasio menurut saya. Sehingga memang dipertanyakan BPOM ini maksimal atau tidak. Ya harus ngaku aja. Karena kalau kita bercerita nggak usah 11 2 kota itu. Satu kota aja, kota Jambi. Yang jumlah penduduknya sudah hampir 700.000. Nah, perdagangan dan jasa, itu tagline-nya. Orang pedagang semua, Bu. Ibu hitunglah kue dan minuman, makanan itu. Nggak bisa lagi terhitung. BPOM aja nggak akan hitung bagi saya. Yang dibuat hanya untuk bisnis. Orang bisnis itu udah mau rugi, Bu. Nah, disinilah letak hadirnya BPOM. Ini yang saya harapkan bisa hadir. Jadi, begitu juga obatan, belum lagi kosmetik tadi. Jadi, ini yang dipertanyakan oleh publik. Jadi, kesimpulannya menurut saya lebih cepat perkembangan makan, minuman, dan obat-obatan itu daripada pengawasan dari BPOM. Jadi, itu, ya tentu harapannya pemerintah kan mahal membeli mobil lab itu, Bu. Jangan hanya berjalan di bulan puasa saja. Coba dia tiap hari berjalan dibentuk satgas makanan, minuman, dan obat-obatan. Bentuk satgas itu kan sekarang lagi rame bentuk-bentuk satgas. Minta uangnya ke pusat. Ini kan vertikal nih BPOM nih. Ini demi kepentingan untuk kesehatan masyarakat. Masyarakat kan cuma membeli warnanya menyolok. Tadi kan sudah dibahas itu. Kalau sudah menyolok, sudah kental kosmetiknya, encer dan sebagainya. Jadi memang masyarakat kan memang korban iklan. Tapi janganlah sampai BPOM tidak hadir gitu. Ini pertanyaan publik, Bu. Jangan nanti publik ini demo di depan BPOM. Apa kerjanya BPOM ini? Memang orang sekali makan tidak mati, tapi kan menggerogoti daripada tubuh kita ini. Jadi itulah mobil itu mulai besok dioperasionalkan lah, Bu. Buat satgasnya. Nggak ada susah, Kak. Nggak ada susah itu. Itulah salah satu upaya menurut saya daripada duduk-duduk aja pegawainya di kantor. Yang kedua, apa yang sudah kira-kira Ibu perbuat temuan selama Ibu bertugas? Sudah berapa banyak dengan jumlah makanan, minuman, obatan, dan sebagainya macam itu? Apa temuannya? Sehingga publik tahu. Dievaluasi setiap bulan gitu, temuan kita ini. Kalau itu dikerjakan, orang takut, Bu, akan menjual. Ada buruk, ada ngawet, dan sebagainya. Nah, terakhir, BPOM harus memberikan penghargaan, kata Pak Indrojen, ada toko, ada di ruko, ada di outlet. Itu apa salahnya kalau sudah diperiksa oleh BPOM, ditempel di situ.
wah sudah lepas dari pengawasan BPOM, silakan membeli makanan dan minuman ini. Jadi ada kepercayaan masyarakat terhadap BPOM bekerjanya. Baik, Pak Apa Yudi. salahnya kok diperiksa salah satu tempat kue kata Parisi tadi, tempel di situ sudah diperiksa. Orang aman, orang nyaman, orang tidak ragu. BPOM namanya naik. Baik. Jadi itu diharapkan publik, Bu. Tidak hanya omong-omong kata Prabowo itu, harus action. Baik, terima kasih Terima Pak Yudi. kasih. Mohon maaf, itulah masyarakat BPOM bergerak, BPOM harus hadir di tengah-tengah makanan, minuman dan obat-obatan. Terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudi ini menelpon setia dan selalu memberikan banyak masukan pada kita. Ibu ada 3 poin tadi, bentuk satgas, kemudian kalau memang ada temuan-temuan ada dipublikasikan sehingga masyarakat bisa cepat tahu gitu. Mungkin ada kanal informasi yang memang cepat untuk masyarakat update terus informasinya. Kalau dalam PPID itu informasi yang serta-merta. Atau dan terakhir adalah kasih reward, Bu. Gimana Bu tanggapannya? Baik. Untuk melakukan pengawasan itu kan tidak semua bisa di-cover melalui mobil keliling. Jadi dengan mobil keliling itu kita turun. Bu, mobil keliling tadi apa sih Bu? Mobbling itu untuk uji cepat. Uji cepat itu juga lab yang terbatas. ada di dalam mobil ya, gitu ya? Itu kan hanya uji kayak test kit begitu. Nah itu hanya uji awal. Untuk mendeteksi apa itu Bu? Mendeteksi untuk bahan berbahaya dan itu tidak semua bisa kita uji menggunakan mobil keliling. Nah itu yang bisa kita gunakan itu untuk uji pewarna tekstil pada rhodamin B, gitu ya, metanyl yellow, borax dan formalin. Hanya 3 itu saja? Hanya 4. Okay. Nah, untuk itu tentu tidak efektif kalau hanya mengandalkan mobil keliling. Sama yang saya sampaikan bahwa kami tidak duduk di kantor. Nah, itu tiap hari, kecuali Sabtu Minggu ya. Kadang-kadang pun Sabtu Minggu tim kita turun untuk melakukan pengawasan. Nah, itu sudah terjadwal. Itu bayangkan saja yang saya katakan itu ada ribuan target sarana, adalah ratusan, kalau sekarang kita sampai 600 yang kita periksa. Itu kita laporkan tentu secara setiap real time-nya dan tiap bulannya itu ya, tiap bulan lah kalau kita rekap itu ke pusat untuk ditindaklanjuti. Dan untuk sarana yang mendapatkan izin dari pemerintah tentu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja kita dahulukan untuk pembinaan. Sarana yang mendapatkan gimana Bu maksudnya? Izin dari pemerintah. Contohnya gimana Bu? Seperti apotik. Oh. Nah itu seperti sarana gudang farmasi itu pedagang besar farmasi. Bukan sebaliknya Bu ya. Rumah kalau sakit. memang sudah difasilitasi dan terjadi kan harusnya hukumannya. Jadi gini, mereka sudah punya itikat untuk dibina oleh pemerintah. Itu namanya mereka mendapatkan izin. Beda dengan sarana atau industri yang diam-diam memproduksi. Jadi mereka ini berarti tidak mau dibina. Dengan kalau yang ada izin edar mereka terbuka, silakan datang, periksa kami. Nah, kemudian kalau ada kesalahan kita tentu memberikan pembinaan. Baik. Dan itu kalau temuan berulang yang sama barulah kita tingkatkan ya. Dengan tentu saja kalau izinnya itu diberikan oleh Pemda, kami akan merekomendasikan kepada Pemda untuk mencabut izin usahanya. Nah, seperti itu. Nah, untuk di laboratorium yang saya katakan bahwa kami juga ini menggunakan alat-alat yang canggih dan itu tidak bisa dibawa di dalam mobil. Nah, itu dengan sensitivitas yang cukup tinggi, HPLC, GCMS, begitu ya. Gas kromatografi, mungkin Ibu dosen juga bisa sampaikan bahwa itu alatnya bukan murah ya, itu cukup mahal dan reagennya juga cukup mahal untuk kita melakukan pengawasan yang intensif di lapangan. Jadi itu kita standar yang ditetapkan oleh Badan POM itu harus kita awasi. Nah tentu saja untuk standar kita ada yang standar mutu dan keamanan. Kalau untuk hanya mencapai standar mutu tentu kita lakukan pembinaan. Nah keamanan ini yang kita tarik, kemudian kalau berulang kita berikan sanksi. Untuk tindak pidana juga kita ada lebih dari tiap tahunnya. Kayak temuan tadi Bu yang dipublikasikan, contoh Bu ya, reklamun ini tidak bayar pajak, kan ada gitu. Kita nggak pernah. Nah itu kita punya di websitenya kita.
dia public warning Badan gitu. POM. Itu merangkum dari seluruh produk yang beredar karena kita kan izin edar dari Badan POM. Nah, tentu saja public warning itu yang punya hak untuk mengumumkannya kepada seluruh masyarakat itu Badan POM. Nah, kami juga yang saya sampaikan di media sosial kami sampaikan produk-produk yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat yang mengandung bahan kimia obat. Nah, itu sebenarnya bisa diakses. Kemudian di website-nya Balai POM di Jambi juga bisa. Yang tadi yang PPID itu bahwa ada laporan serta-merta, berkala, dan itu ada. Ada. Jadi lebih lengkapnya itu di websitenya Badan POM. Jadi public warning seperti itu. Dan kita punya juga, misalkan masyarakat ragu nih, karena banyak Pak. Banyak yang mengandung bahan kimia obat atau yang lainnya yang ditarik. Nah, kalau misalnya nggak mau repot gitu ya, bisa konsultasi ke kami online. Nah, itu bisa di chat langsung, nanti akan dilayani oleh petugas kami untuk dijawab. Misalkan meragukan ini foto produknya, apakah ini boleh dikonsumsi gitu, apakah ini boleh izin edar, miliki izin edar. WA ada, bisa juga di DM ya, di IG. Kemudian di TikTok juga ada, kan bisa untuk kita chat gitu. Jadi memang ada hot call-nya dan setiap hari itu ya? Ada. Kemudian kita juga setiap Senin kita ada di di MPP Kota Jambi untuk bisa ditemui, ditanyakan langsung atau mendaftarkan produk ya. Nah, kemudian itu hal-hal yang kita coba untuk menjangkau kepada masyarakat supaya teredukasi gitu ya, terinformasi apa yang ingin mereka ketahui. Nah, untuk yang kita tadi ya sampling di lapangan, tentu satu lagi yang saya katakan bahwa kita namanya sampling, tidak semua produk yang diproduksi langsung kita uji, karena itu menjadi tanggung jawab dari pemilik izin edar atau industrinya, produsennya. Mereka punya tanggung jawab lebih besar daripada kami Badan POM yang memiliki izin edar. Jadi kita lakukan sampling. Dari beberapa kita sampling, nah itu kita tindak lanjuti. Kalau semua kita sampling, bayangin aja ada berapa banyak dana negara yang terfokus di sana. Bukan berarti negara tidak peduli ya. Tapi saya pikir itu juga masyarakat harus punya literasi, harus punya juga keinginan untuk mengawasi, kemudian melaporkan kepada kami. Jadi saya berharap benar-benar yang dilaporkan itu dengan tujuan ingin melindungi ya, seperti produk yang tanpa izin edar, yang disampaikan kepada Badan POM gitu ya, untuk kami tindak lanjuti. Apalagi kalau misalnya ditemukan tuh ada gudang dicurigai menyimpan produk ilegal, itu kami dengan senang hati. Ya, tapi bukan berarti kami tidak melakukan penindakan. Baru-baru ini juga kami sedang sidak ya. Jadi ada temuan dan laporan Bu ya, istilahnya gitu ya. Temuan itu memang dari timnya Satgas yang melakukan cuman temuan. Tidak semua tentu perlu diekspos ya. Ada tentu kami ini bekerja, beberapa hal kita ekspos. Ada di media sosial kami, boleh dilihat beberapa tangkapan kami, penyerahan tersangka dan barang bukti, ada juga kami ekspos gitu. Jadi tindakan hukum itu ada. Baik, saya ke Mbak Yudewati. Saya minta Mbak juga menanggapi tadi yang disampaikan Pak Yudi. Ada 3 hal tadi tentang rasio bagaimana di Kota Jambi aja dengan tim BPM sendiri yang nanti akan melakukan pengujian. Kemudian ada temuan-temuan itu juga harus dipublikasikan supaya masyarakat juga dapat update gitu ya. Dan yang terakhir adalah rewardnya. Gimana menurut Mbak? Ya, tadi menarik ya Bu ya, dibikin reward sudah memenuhi syarat BPOM besar-besar gitu ya, mungkin bisa jadi ini, jadi usulan yang baik untuk tapi nanti itu tiba-tiba sendiri. kalau ternyata dia sembunyikan gimana? Itu agak berat gitu. Biasanya gitu Bu ya, jadi kalau sidak disembunyiin gitu? Kadang-kadang Pak, mereka itu tahu siapa yang datang gitu. Nanti misalkan gini ya. Timnya pakai nyaru apa gitu, atau intel gitu, atau pakai seragam? Kenal dia biasanya. Iya, kenal. Tahu ya? Kita ada investigasi, tentu ada. Itu kita ada temukan juga. Cuma kalau pada saat kita pemeriksaan, kalau yang rutin, kan mereka tidak punya kewenangan. Kan untuk menggeledah harus ada surat perintah penggeledahan. Berarti cuma beli? Enggak, kita memang melakukan audit, tapi di sarana yang diperbolehkan. Jadi kalau tempat-tempat privasi. Sampai mana Bu batasnya? Di tempat penjualan itu.
Jadi maksudnya yang menjadi sarana toko bisa kita lihat. Tapi kalau di tempat yang terkunci gitu, nah ini kan harus ada surat perintah penggeledahan kan. Nanggung sekali, Bu. Nah iya. Nah itu beda. Kalau dia memang nyimpannya dikunci kan, baru ada orang minta baru dikasih kan, kita nggak tahu gitu, Bu ya. Iya, tapi kalau memang dari insting dari petugas itu ada ini didampingi oleh pemilik itu boleh. Misalkan Bu tolong dibukakan begitu kan kita lihat. Boleh. Okay. Nah ini saya kan dulu juga di bagian lapangan. Nah itu bisa jadi itu disimpan di balik lemari, Pak. Itu dia punya kayak laci yang double. Apa ya? Bukan. Apa kayak ini kita pikir itu dinding, ternyata di baliknya ada lemari. Nah itu kamuflase itu bisa saya temukan dulu ya di lapangan. Seperti itu, hal-hal yang seperti itu udah terjadi. Kemudian nanti di bawah tempat tidur itu kasur mereka punya ternyata kotak lagi di situ dibongkar begitu. Nah itu tugasnya di bidang penindakan. Nah kita turun itu biasanya dengan kepolisian. Nah itu dengan dilengkapi dengan administrasi penyidikan. Nah itu kita bongkar karena kita sudah ada sudah melakukan investigasi sebelumnya bahwa mereka memang melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Nah itu yang kita lakukan. Mbak Yuli menanggapi tadi terputus soalnya gimana? Gimana? Iya. Terkait tadi ya Bu ya masalah penyidakan tadi ya memang kalau kita bandingkan dengan jumlah kayak kata Ibu tadi HPLC kan. HPLC itu memang tidak bisa mau dibawa kemana-mana gitu kan Pak, resiko rusaknya tinggi. Kemudian kita butuh analis yang memang paham pengerjaannya, salah-salah penggunaannya itu bisa rusak. Nah itu juga tidak semua ya Bu ya, tidak semua akan diuji. Benar kata Ibu tadi, penggunaan anggaran negara juga cukup besar kalau semua akan diuji. Tapi mungkin nanti kalau misalnya memang ada yang laporan-laporan tertentu, nah itu mungkin akan lebih fokus nanti BPOM ke sana seperti itu. Oke, kita harus jeda dulu, masih ada satu segmen lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Kita berada di penghujung dialog Jambi Bicara pada sore hari ini, pemirsa. Banyak yang sudah kita bicarakan tadi terkait pengawasan obat dan makanan. Mbak Yuli, terakhir apa yang ingin Mbak sampaikan ke masyarakat? Baik, jadi untuk kita bersinergi ya bersama-sama dengan BPOM, jadi masyarakat juga bisa mengecek ya mengenai keamanan ataupun layak edarnya suatu obat ataupun bahan makanan atau kosmetik itu dengan mengecek klik ya. Jadi ada K kemasan, dicek kemasannya, kemudian L labelnya, kemudian izin edar itu bisa dicek di klik BPOM, kemudian kadaluarsa. Pastikan bahwa memang makanan yang kita konsumsi itu tidak kadaluarsa. Dan kemudian tadi terkait dengan kosmetik ya, jadi kosmetik itu tidak hanya yang bikin merah-merah gitu kan, lipstick, eyeshadow dan sebagainya, tapi gosok gigi, sikat gigi, sunscreen itu juga adalah kosmetik gitu ya, yang fungsinya untuk memperbaiki fungsi odolnya, ya odolnya. Kemudian hand body ya, itu kan biasa digunakan untuk anak-anak sekolah ya, anak-anak SMA gitu kan. Sunscreen juga yang sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat seperti itu. Harus klik tadi ya? Klik. Oke, terima kasih. Terakhir Ibu Vera. Oke, baik. Kami Badan POM memang punya tugas utama adalah melakukan pengawasan obat dan makanan. Tentu saja kita masih punya keterbatasan. Tidak semua produk yang beredar itu otomatis 100% aman bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi kami punya media sosial untuk membantu masyarakat bertanya. Kemudian juga belajar dari edukasi yang kami berikan melalui media sosial kami. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian, para pemirsa ini bisa follow kami dan juga aktif bertanya di media sosial. Apa nama IG-nya tadi? Balai POM Jambi, Balai POM di Jambi. Jadi BPOM Jambi itu bisa semuanya sama ya. BPOM Jambi itu ada Instagram, Facebook, TikTok, kemudian YouTube. Nah ini bisa belajar dari sana. Kemudian untuk izin edar kita punya aplikasi BPOM Mobile, itu bisa kita install ya di Android maupun di iPhone. Nah ini bisa masyarakat boleh lebih mandiri melakukan juga pemeriksaan, dan juga kalau ada tindak pidana ya
bidang obat dan makanan, ada kecurigaan adanya kejahatan di sana, boleh dilaporkan juga Baik. kepada kami. Terima kasih Ibu Vera dan terima kasih Mbak Yudi sudah hadir di studio TVRI dan memberikan banyak informasi dan edukasi bagi masyarakat. Demikian tadi dialog kita pada sore hari ini pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.